Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ritan, cerita setan. Cerita ini saya dapat dari DM seorang teman, sahabat Q Misteri yang kebetulan tinggal di daerah istimewa Yogyakarta. Cerita ini pengalaman pribadi dia, yang mana ketika dia kuliah, dia mendapatkan suatu hal gaib, mistis, yang membuat orang tercengang. Bagaimana ceritanya? Ini ceritanya. Pada awalnya, kita sebut saja namanya ini si Joni. Joni pindah ke Jogja untuk melanjutkan kuliah dia. Di mana dia melanjutkan kuliah S1 di sana. Pada awal-awal semua berjalan dengan baik. Dia mendapatkan banyak teman yang kebetulan Joni ini merupakan orang yang gampang bergaul. Gampang bergaul, penampilannya juga modis. Dia memiliki banyak sekali teman, baik itu perempuan maupun laki-laki. Sampai suatu saat sekitar akhir semester 6 atau semester 7 lah, Joni ini suka pergilah di kehidupan malam. Kadang suka mabok, kadang suka minum-minuman keras dan sebagainya. Pada suatu saat ketika dia selesai ngumpul-ngumpul bersama temannya di sebuah kafe atau di sebuah pub di sana, dia menaiki kendaraannya untuk menuju pulang ke kosannya. Di tengah perjalanan, yang mana dia balik itu sekitar pukul 1 atau 2 malam. Di tengah perjalanan yang kondisinya sudah cukup sepi, toko-toko udah banyak yang tutup. Dia ngeliat dari kejauhan, itu kayaknya ada cewek di pinggir jalan. Sendirian. Ngapain? Si Joni yang sudah mulai hilang kesadarannya karena minuman keras, disamperin lah dari perempuan. Mau kemana mbak? Mau pulang mas. Dilihatin dari bawah ke atas. Oh benar kok, ini manusia, kata si Joni ini dalam hati. Manusia ini. Mau pulang kemana mbak? Ke arah kidul mas. Oh, nunggu jemputan? Enggak sih, tadi katanya mau jemput tapi nggak jadi. Nah sekarang saya lagi nunggu transportasi, nggak ada yang lewat. Oh gitu, saya anterin aja mbak, udah malam. Lagi juga mbak sendirian. Mau mbak dianterin? Si mbaknya itu awalnya ragu, karena mungkin ngelihat si Joni kesadarannya sudah mulai rada hilang. Akhirnya mbak itu bilang, ya udah nih mas, saya minta dianterin boleh ya mas ya. Akhirnya dianterin lah mbak itu sama Joni. Kenalan lah mereka. Kebetulan nama mbak itu adalah Dewi. Udah sekitar 40 menit mereka berjalan. Yang tadinya banyak-banyak rumah, mulai berubah jadi suasananya itu perkebunan, hingga pohon-pohon tinggi. Si mbak itu bilang, mas depan belok kiri ya. Depan belok kiri lah dia. Emang di sini ada rumah mbak? Ada mas, rumah saya di paling ujung sana mas. Oh, saya kira nggak ada rumah di sini. Soalnya saya sering lewat sini, tapi isinya cuma perkebunan sama pohon-pohon aja. Ada mas, masuk aja ke dalam. Masuklah dia. Ternyata benar. Di ujung itu ada rumah. Tidak cukup besar lah, tapi bagus, bersih, nyaman gitu. Ini rumah saya mas. Mas mampir aja. Udah malam kok ini, udah sekitar jam 3:30. Ayo istirahat aja di sini. Di rumah juga nggak ada siapa-siapa kok, kata Dewi. Akhirnya si Joni merasa, wah, dibukain pintu gue nih. Akhirnya si Joni masuklah istirahat. Ngobrol-ngobrol lah dia. Semakin akrab lah dia. Besok paginya disuguhi kopi dan makanan cemilan. Si Joni berpamitan, Mbak Dewi, saya izin pulang dulu ya. Nanti kalau itu
saya mampir lagi. Saya minta nomor teleponnya aja. Akhirnya mereka tukeran nomor telepon. Si Joni balik dengan muka sumringah dia. Wah, orangnya ternyata cantik, baik. Rumahnya lumayan besar, enak juga nih. Udah Joni baliklah ke kosan dia. Bersih-bersih dia kuliah. Ketemulah dia sama teman-temannya. Mana lo? Semalam kok nggak balik? Ada pokoknya. Udah mereka ngobrol-ngobrol lagi, kuliah lagi. Tapi di situ Joni mulai merasa pikirannya tuh keganggu dia. Dia merasa kayaknya gua ntar malam pengen ketemu lagi nih sama Dewi. Konsentrasi dia belajar pun juga sudah mulai buyar. Sampai akhirnya si Joni memberanikan diri untuk mengkontak Dewi. Dew, ntar gue main ke rumah ya. Jam 8 malam gue mampir. Ya. Akhirnya setelah pulang kuliah, rapi-rapi lah dia pulang ke kosan. Balik lagi dia ke tempat Dewi. Ditanyain sama temennya. Mau kemana lo? Ke daerah Kidul sana. Ngapain? Gak ada apa-apaan di situ. Enggak, ada teman gue di situ. Ya udah lo hati-hati. Kita main lah. Si Joni main. Sampai rumahnya Dewi, mereka ngobrol, mereka saling terbuka lah satu sama lain, sampai akhirnya tidak terbendunglah hawa nafsu mereka. Terjadilah senggama mereka, bercintalah mereka. Si Joni merasa akhirnya gua ketemu dengan cewek yang gua sukain. Besok paginya si Joni juga pamit lagi, berangkat lagi dia kuliah. Terus saja hampir sebulan seperti ini kejadiannya. Teman-temannya itu merasa ini kayak si Joni mulai berubah nih. Udah jarang nongkrong, di kelas ngelamun mulu, demennya di pojok lihat kaca, suka ngomong sendiri. Wah, bahaya nih. Ada yang tahu nggak lo kenapa nih? Teman-temannya pada nanya, nggak ada yang tahu. Yaudah yuk, ntar malam kita ajak dia nongkrong yuk, kita tahan. Nggak usah pergi mana-mana, bareng aja kita nongkrong. Akhirnya mereka teman-temannya sepakat itu. John, lu nggak usah pergi lah, udah nongkrongnya sini sama kita. Nggak, gua ada janji sama orang. Udah sini. Ditahan-tahan tapi nggak mau. Joni malah marah besar dan ngamuk. Kaget lah teman-temannya. Wah, ini ada apaan nih di Kidul? Temannya letuk. Hah? Kidul? Temannya lain jawab. Maksud tuh? Iya, kemarin gue sempet nanya. Lu setiap malam kemana sih? Gue ada temen di daerah Kidul. Gue lagi sering kesana. Terus gue tanya, emang siapa? Cewek, cakep. Teman-temannya pada kaget. Hah? Bukannya daerah situ nggak ada apa-apaan? Gue udah bilang, daerah situ cuma ada hutan-hutan doang, sama kebon. Dia bilang ada rumah. Yaudah deh, kapan ada waktu kita ikutin si Joni. Kemana dia pergi? Yaudah. Udah deh tuh. Si Joni pun juga melakukan hal yang sama setiap malam dengan Dewi ini. Besok paginya teman-temannya akhirnya sepakat. Malam-malam si Joni pergi, kita ikutin. Lu siapin ituan kamera kayak atau apaan? Buat kita buat dokumentasi kita. Iya. John, kemana lu? Lo kan tahu gue tiap malam kemana. Oh ya udah, hati-hati lo. Jadi berangkat, ikutin lah. Mereka ikutin dari belakang. Yang tadinya kanan kiri rumah, mulai kebun, akhirnya masuk hutan. Tuh kan bener kan? Hutan kan? Lah, kata temannya. Kemana tuh si Joni? Kok dia belok kiri? Itu kan nggak ada jalan.
Masuk Joni ke kiri, terus berhenti teman-temannya. Ada jalan kecil, bro. Udah ikutin. Ayo. Gak lama kemudian lihat motor Joni berhenti, teman-temannya pada berhenti. Joni masuk dia tuh ke dalam rumah. Stek. Masuk kayak hilang aja gitu. Tapi nggak ada suara, nggak ada apa-apa, masuk aja. Teman-temannya kaget. Woi, itu rumah apaan? Kalian tahu apa yang dilihat sama teman-temannya Joni? Ternyata rumah yang didatangin si Joni ini, rumahnya hancur. Banyak lumutnya, kaca pada pecah. Bener-bener rusak rumahnya. Ini foto. Di foto dia tuh, foto cekolek, foto. Di foto, akhirnya gimana, kita masuk apa enggak? Gak usah, kita gak usah masuk. Yang penting kita udah tahu aja Joni di sini. Nanti malah lu tahu sendiri kan Joni kalau marah gimana. Kita balik aja. Akhirnya mereka balik. Paginya Joni pulang lagi ke kosan dengan muka yang sumringah bahagia. Teman-temannya udah ngeliat Joni dengan tatapan yang aneh. Ini bahaya nih. Kita harus bilang sama si Joni. Kita harus sadarin si Joni. Pantesan dia selama ini dia suka nggak jelas begitu kayak orang stres. Ya udah deh. Akhirnya mereka jalan lagi. Berkumpullah mereka di suatu restoran, terus mereka bilang, ini apa yang harus kita lakukan? Salah satu teman Joni bilang, kita ikutin lagi dan kita masuk ke dalam rumah itu. Tapi lo mau selamatin si Joni nggak? Kalau lo mau selamatin si Joni, kita harus berani, kita masuk ke dalam rumah itu. Apapun resiko, kita tarik si Joni. Akhirnya mereka bersepakat untuk masuk ke dalam rumah itu. Pada malam harinya si Joni berangkat ke kidul, teman-temannya juga menyusul. Mereka menyusul, Joni masuk ke rumah, teman-temannya udah pada siap. Mereka masuk ke dalam rumah itu. Lo tahu apa yang dilihat sama teman-temannya Joni? Joni sedang bercinta dengan kuntilanak. Mukanya berantakan, rambutnya panjang, dan itu terbang. Teman-teman Joni terperangah. Untungnya salah satu temannya itu sempat membuat dokumentasi. Mereka langsung tarik paksa Joni. Tarik paksa, ayo keluar lo. Muka Joni langsung berubah merah, marah, berontak. Dipaksa sama teman-temannya keluar. Akhirnya Joni keluar juga. Dipaksa keluar, dibonceng dan balik ke kosan. Kedengar ketika mereka keluar dari rumah itu, teriakan yang sangat kencang, melengking, wah, seakan-akan tidak terima si Joni itu diambil. Sampai akhirnya mereka balik ke kosan, si Joni masih meronta-ronta. Akhirnya temennya bilang, istighfar John, ayo John. Pokoknya gimana cara teman-teman itu menyadarkan Joni. Hingga pagi hari, si Joni akhirnya dibawa sama teman-temannya ke orang yang lebih paham lah dengan hal tersebut. Disitulah baru terkuak. Ternyata Joni disukai oleh kuntilanak tersebut. Dan dia dibutakan oleh segalanya.
karena kuntilanak tersebut. Ditunjukkanlah foto-foto, dokumentasi dan sebagainya. Si Joni benar-benar shock dan kaget. Saya Ritan. Bagi kalian yang memiliki cerita misteri, bisa kirim email atau DM di bawah ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, share, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Q Mystery, everyone has story.